Oke, merespon keinginan beberapa teman-teman sebagai komentar atas beberapa video di YouTube terkait pembibitan pisang. Kali ini beberapa teman-teman PPL dari Kabupaten Lebak akan langsung mencoba di lapangan, ditemani oleh Kak Ucu Juhroni ini dari KTNA Provinsi Banten. Jadi beberapa hal mendasar yang mungkin bisa menjadi pegangan. Yang pertama, untuk pembibitan yang terbaik adalah pada fase anakan daun pedang. Di dunia luar sana disebut dengan sword leaf gitu kan. Ya inilah kira-kira seperti ini, daunnya belum terbuka lebar tapi masih berbentuk pedang. Mungkin pertanyaannya, lantas kalau bonggol atau anakan yang lain bisakah? Tetap bisa. Hanya saja kalau misalnya yang masih kecil tentu perlu waktu lebih lama atau perlu stimulasi tambahan dalam bentuk ZPT misalnya. Lantas pertanyaan berikut, kalau misalnya menggunakan bonggol yang sudah dipanen bisakah? Bisa juga, tapi mungkin terbatas. Kalau bonggol yang sudah dipanen itu bisa digunakan untuk teknik split. Tapi kalau teknik beat, teknik pif itu tidak efektif digunakan pada bonggol yang pohonnya sudah dipanen, tinggal menyisakan bonggol indukan yang besarnya. Tapi kalau untuk yang ini mau menggunakan metode beat, split ataupun pif, ini efektif, bisa digunakan sebagai bonggol sumber indukan yang nantinya akan menghasilkan banyak anakan, meskipun sejatinya dia sendiri adalah anakan yang seyogyanya belum menghasilkan anak dalam jumlah banyak. Nanti kita langsung praktek saja. Mungkin tahap awal itu nanti langsung kita praktek ya. Ya. Ya dua ya, karena beef agak rumit. Nah, yang penting patokannya kira-kira sekitar 10 cm lah dari garis batas ini. Ya. Potong dulu ini, kemudian bersihkan semua akar-akar dan bekas tanahnya. Iya banyak, isik-isiknya. Sakia belah, sekitar 5-10 cm ya. Potong aja segini. Segini. Ya, boleh potong aja. Oke. Ayo Pak. Kita punya 3 teknik ini yang paling gampang untuk dilakukan oleh teman-teman petani. Tapi yang ketiga ini rada sulit lah. Jadi dasar, intermediate, advance gitu kan. Nah, yang paling dasar itu teknik split. Ini yang kita mulai sekarang. Nanti yang kedua yang intermediate kita pakai beat gitu kan. Nah, ini yang paling gampang dulu, split. Bonggol itu setelah dipotong, dia dibersihkan untuk mengeliminir segala kemungkinan adanya patogen, bakteri, fungi yang terbawa dari kebun asal dari bonggol yang akan kita perbanyak ini. Jadi ini adalah proses awal pembersihan. Setelah nanti bersih, maka ini kita rendam juga, direndam dalam larutan fungisida, bakterisida, dan kalau ada juga insektisida juga boleh digabungkan. Jika tidak ada larutan fungisida, bakterisida, insektisida, cara termudah dan termurah adalah mencucinya dengan Biclean. Karena Biclean itu juga memiliki fungsi yang sama. Intinya kita sterilkan bonggol yang akan kita gunakan untuk pembibitan ini sampai kita yakin bahwa itu sudah bersih, sudah cukup Kang, gitu. Nah kira-kira seperti itulah bonggol daun nih. Jadi sampai 2 cm lah amannya gitu kan. Yang beneran nanti ini kita 2-3 cm dari garis batas ini. Karena biasanya nih yang belum muncul nggak kelihatan, ini kebetulan kelihatan ya. Tapi ada beberapa bonggol yang belum kelihatan ini. Padahal nanti matanya ada di sekitar situ. Jadi kita motongnya kalau mau main di split itu minimal 3 cm. Tapi segini boleh. Karena nanti kita prinsipnya membelah ini kan. Kalau split itu kan dibelah gitu kan. Ya. Jadi dibelah. Nah, ini yang akan jadi potensi anakan itu yang ini. Nah,
Ini nggak kelihatan, ketika masih di tanah nggak kelihatan. Tapi setelah kita buka, terlihat bahwa ini aja sudah ada matanya 1, 2, 3. Wajar kalau kita berharap minimal 5. Karena nanti akan muncul lagi anakan-anakan yang lain. Dan dia bahkan ketika kita belah nanti, dipaksa yang belum keluar juga keluar. Makanya ini bisa muncul dari satu belahan itu minimal 1, maksimal bisa sampai 6. Satu belahan. Nah, bagaimana cara memaksimalkan 6 itu nanti yang kita coba gitu kan. Ya. Jadi proses sterilisasinya kita menggunakan 3 unsur, yaitu insektisida, bakterisida, dan fungisida. Jika di lapangan sulit untuk menemukan, cukup segitu. Jika di lapangan sulit untuk menemukan 3 unsur tadi, ini bisa digantikan oleh deterjen dan Biclean. Nah, nanti prosesnya adalah direndam pada larutan ini kurang lebih 15 menit sampai 20 menit lah. Simpan aja, udah masukin. Nah, itu direndam selama 15 menit sampai 20 menit. Setelah perendaman ini kemudian dikering anginkan, baru kemudian kita proses lebih lanjut untuk menjadi sumber bonggol untuk pembibitan. Oke. Setelah bonggol tadi dibersihkan dan disterilisasi dengan menggunakan insektisida, fungisida, dan bakterisida. Dan kalau memang misalnya bahan-bahan itu sulit untuk ditemukan, seperti yang saya bilang tadi, bisa digantikan fungsinya dengan deterjen, ditambahkan dengan Biclean. Setelah direndam untuk proses sterilisasi ini, kemudian bonggol dijemur dan dikering anginkan. Tergantung cuaca, bisa dari beberapa jam saja, maksimal sampai 1 hari penuh gitu kan. Sehingga besoknya sudah bisa dilanjutkan pada tahapan berikut, yaitu perendaman dalam ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuh atau perangsang tumbuh. Jadi fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas agar bisa lebih cepat dari pertumbuhan tunas secara alami. ZPT ini dibuat dari bahan-bahan alami, yaitu bawang merah, lidah buaya, toge, rebung bambu, bisa juga ditambahkan air kelapa kalau ada. Saya kira air kelapa mudah ditemukan. Kalau ada juga bisa ditambahkan vitamin B1, cari di apotek yang termurah. Mereknya hanya 3 huruf, tidak usah saya sebutkan. 3 huruf itu hanya 7 ribuan, isinya 45 tablet. Cukup digunakan 10 tablet untuk dosis pada sekitar 2 liter air kelapa. Nanti kita akan buat sesi khusus untuk itu. Kali ini ZPT itu kita ambil hanya sedikit saja, sekitar beberapa puluh cc saja, dilarutkan di dalam air. Kemudian larutan inilah yang akan kita gunakan untuk merendam bonggol. Lamanya bisa dari hanya belasan menit, 15 menit sampai 30 menit. Tapi karena ini semuanya bahan alami, saya pengalaman pribadi sampai dengan 24 jam justru lebih bagus. Nah, karena hari ini kita akan menggunakan perbanyakan dengan metode split atau belah bonggol. Ini akan kita belah dulu baru kita rendam nanti. Jadi silahkan Kang, dibelah aja Kang. Kita tahap awal, cara pembelahannya saya buatkan garisnya dulu, panduannya. Ini bisa dibuat dalam belahan 4 atau dalam belahan 8. Tapi karena ini bonggolnya besar, bonggol yang besar ini bisa kita belah menjadi 8. Panduannya kira-kira seperti ini. Pastikan bahwa belahannya adalah mengikuti alur ke titik meristem apikal. Ini yang kita sebut dengan meristem apikal, titik tumbuh utama di mana lazimnya pohon pisang akan tumbuh kembali sebagai tunas baru. Sementara yang kita inginkan untuk tumbuh adalah anakan-anakan seperti ini. Nah, ini kita akan belah karena dia memiliki bonggol yang besar, maka kita nanti akan belah menjadi 8 bagian. Jadi satu bonggol ini kita belah bertemu di titik apikal meristem ini, dan 8 potongan inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai bakal indukan untuk menghasilkan anakan-anakan baru dari pohon pisang. Jadi 8 potongan ini
Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potongan ini nanti yang akan kita jadikan sebagai bakal anakan dari pohon pisang yang kita ambil dari pohon indukan yang produktivitas atau kualitas buahnya bagus dan laku di pasaran. Secara alami dengan potongan sebesar ini, artinya ini adalah 1/8 dari satu bonggol yang besar. Kalau bonggolnya kecil, kita bisa membaginya menjadi 4 potongan. Dari suatu potongan ini saja 1/8 bonggol, ini hampir dapat dipastikan 1 maksimal 2 anakan mata tunas yang sebenarnya kayak gini. Tapi nanti kita harapkan dari sini, ini bisa keluar nantinya. Kalau kita ingin mendapatkan jumlah anakan yang lebih banyak, maka cara yang harus dilakukan adalah itu mematikan mata tunasnya, sumber mata tunas di sini. Saya langsung praktekkan. Ini yang ini kita buang. Nah, dengan cara seperti ini diharapkan jumlah anakan yang keluar nantinya akan bisa lebih banyak. Beberapa praktisi mendapatkan 6-8 mata anakan tunasnya dari satu pecahan kayak gini. Artinya potensinya dari suatu bonggol, kalau satu bonggol dipecah 8 dan satu potongan 1/8 bonggol ini bisa sampai keluar 8, berarti maksimal bisa sampai 64. 8 kali 8, 64 anakan. Tentu ini sangat menyenangkan bagi kita yang kadang-kadang mengalami kesulitan untuk mendapatkan jumlah anakan yang banyak dari pohon indukan yang anaknya secara alami hanya dapat 2, 3, 4 anakan. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa menghadapkan minimalnya adalah 8, karena satu potongan ini akan mengeluarkan 1 anakan, tapi maksimalnya dengan cara merusak titik mata tunasnya ini yang utama di dalam, dia bisa diharapkan keluar lebih banyak mata tunas dari 2 sampai 8 per pecahan 1/8 bonggol ini. Jadi maksimal kita bisa mengharapkan 64 anakan dari satu bonggol. Jadi perlu dipotong karena kita berharap titik tumbuhnya dari sekitar sini nanti. Titik tumbuhnya sebenarnya dari sini, bukan yang ini juga ya. Tapi kalau ini jadi nggak apa-apa juga, gini aja gitu. Setelah tunas ini kita semai di dalam media perbanyakan, kalau sedikit kita bisa menggunakan polybag seperti ini. Kalau banyak kita bisa menggunakan wadah yang besar dalam bentuk bak, baik bak styrofoam seperti yang itu. Kalau saya kebetulan menggunakan bak ukuran 1 meter kali 2 meter. Tapi pada sekarang ini kita menggunakan media persemaian yang paling mudah didapatkan, yaitu polybag. Tapi kalau di tempat kita nggak ada polybag, ember bekas atau wadah apapun, yang penting pastikan dia ditanam dalam media yang baik. Akan jauh lebih bagus jika menggunakan media sekam bakar atau kokopit yang dicampur dengan kompos yang sudah matang. Pastikan komposnya sudah matang, karena kalau dia kompos yang belum matang, dikhawatirkan malah itu menjadi bibit awal untuk tumbuhnya jamur dan bakteri. Jadi kita berharap menggunakan kompos yang matang itu, karena dalam proses pematangan kompos itu bakteri dan penyakit-penyakit yang lain itu sudah mati dalam proses pematangan komposnya. Begitupun sekam bakar, ketika dia dalam proses pembakarannya itu, semua patogen yang bisa menjadi sumber penyakit itu sudah mati. Penyungkupan ini adalah untuk meningkatkan kelembaban dan meningkatkan suhu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau jumlahnya banyak, tentu polybag tidak efektif, capek satu-satu. Kita bisa menggunakan tempat penyemaian, baik berbentuk bak ataupun tanah persemaian di kebun pun bisa. Nah, ini sebenarnya isinya adalah potongan-potongan bonggol seperti itu, persis seperti yang kita lakukan tadi. Tapi ini ada 10 bonggol yang saya masukkan dalam media bak persemaian ini. Kita berharap dari satu
potongan bonggol ini yang seperempat, karena bonggolnya kecil. Seperempat ini nanti akan keluar antara minimal 2 sampai maksimal bisa sampai 8 dari satu bonggol ini. Setelah kita simpan, kapan kita bisa memanen anakan? Lazimnya secara literatur, secara praktek empiris, dalam waktu 3 sampai 5 minggu, paling lama 6 minggu, anakan-anakan sudah bisa terlihat keluar dan bisa dipanen manakala tingginya sudah sekitar 1 jengkal atau daunnya sudah muncul 3 daun. Jadi mana yang terlihat sudah bisa dipanen, ketika nanti sudah muncul 3 daun atau sudah sekitar 1 jengkal, itu sudah bisa dipanen. Kalau nanti ketika dipanen sudah ada akarnya minimal 3, itu bisa langsung disimpan di polybag. Tapi kalau belum sampai jumlah akarnya 3, kita harus disemai lagi, tapi khusus untuk anakan-anakan tadi. Dengan cara seperti ini, dengan cara yang sederhana ini, dari satu bonggol pisang, kita berharap bisa dihasilkan 8 sampai dengan 64 anakan dengan cara yang sangat sederhana. Bersihkan bonggol, sterilisasi, tambahkan ZPT, kemudian setelah dibelah ini kita rendam dalam media tanam yang baik. Dalam waktu 3 sampai dengan 6 minggu kita akan mendapatkan jumlah anakan yang lebih banyak. Saya kira ini cara yang lebih praktis. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan bibit pohon pisang, terutama untuk pisang-pisang yang unggul yang ada di pelosok sana, jauh dari fasilitas lab kultur jaringan misalnya. Dengan cara seperti ini kita bisa memperbanyak jumlah anakan dalam waktu yang lebih cepat. Dalam waktu 2 bulan, maksimal 3 bulan, kita bisa menghasilkan 8 sampai 64 anakan hanya dengan cara yang sangat sederhana.